Perkenalkan, nama saya Najma Diana Amalia. Di sini saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara membuka lembar kerja. Baik, langsung saja. Pengaturan yang pertama, memunculkan ruler di kertas lembar kerja. Ini fungsinya adalah agar bisa lebih bersisi dalam penulisan teks, grafis maupun tabel dan unsur-unsur. Menu view. Di sini ada ruler. Kita klik saja kotaknya. Kemudian setelah diklik atau tercentang box ruler ini, kita lihat di sini telah muncul mistar atau garis yang akan memandu kita dalam pengetikan. Pengaturan yang wajib kedua adalah mengatur satuan ukuran. Biasanya secara default di Microsoft Word itu dia menggunakan 1 inci, maka itu akan sedikit merepotkan. Untuk itu kita rubah kebiasaan kita. Biasanya kita menggunakan seti. Nah, bagaimana cara untuk merubahnya? Caranya adalah kita klik file, menu file, kemudian kita klik option. Oke, setelah mencoba dialog option, kita klik add advance. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari bacaan inci. Nah, di sini udah ada tulisan inci, kita ganti sentimeter. Oke, sudah. Kemudian kita klik OK. Untuk pengaturan yang ketiga, kita atur juga garis bantu atau garis pandu yang akan memandu kita dalam melakukan pengetikan. Memunculkan garis bantu itu ya sama. Yang pertama, kita klik file, itu tadi. Kita klik option. Ya sama, kita klik add advance. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, pada show dokumen konten, kita cari di bawah sini show text boundaries. Kemudian kita kasih centang pada boxnya ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang dokumen kita sudah ada garis pandu. Ini hanya garis pandu yang nanti kalau kita print out tidak akan keluar dari print tersebut, kecuali kita sengaja dalam memberikan border atau bingkai. Selanjutnya, pengaturan berikutnya kita akan mengatur ukuran kertas atau page layout, di mana pengaturannya ya di page layout. Dan mengapa kita memerlukan pengaturan ini? Kita bisa mengatur secara berkala ya, atau manual. Di sini saya akan memberikan cara pengaturan kertasnya atau ukuran margin dan lain sebagainya. Itu tetap mengikuti pola yang telah kita set. Oke, kita klik di bagian sudut bawah, kita klik, kemudian muncul. Nah, apa yang pertama harus kita atur? Yang pertama yaitu margin. Margin itu adalah batas ujung kertas ke teksnya. Sekarang kita atur sesuai dengan peraturan yang ada di tempat kita atau lembaga kita. Nah, kalau di tempat kami topnya 4, oke, bawahnya 3, kemudian kirinya 4, dan kanannya 3. Jadi 4, 3, 4, 3 ya. Nah, setelah diatur marginnya ini, sesuaikan saja ya dengan panduan penulisan kait ilmiah kalian. Kemudian kedua, kita atur tab paper. Kita tentukan paper, size atau jenis kertas yang akan kita gunakan dalam penulisan jika kita menggunakan letter ya. Sudah, kita biarkan saja, dan jika kita menggunakan kertas lain tinggal kita pilih. Di sini saya akan memilih kertas A4. Oke. Nah, di sini ada tab layout. Nah, pengaturan ini berguna ketika kita ingin menentukan nomor halamannya, yaitu letak nomor halamannya nanti ditentukan di sini, jaraknya atau bagaimana posisinya. Di header and footer
ini ada dua checkbox ya. Checkbox yang pertama ada di different, odd, and even. Ini berfungsi apabila kita checklist di sini, maka nomor halaman nanti ya akan muncul di dokumen kita. Adanya perbedaan nanti pada halaman ganjil ataupun genap. Misalnya halaman yang genap akan berada di sebelah kanan, begitu seterusnya. Sedangkan checkbox yang kedua itu ada different first page. Ini maksudnya adalah jika kita centang di sini, ini berfungsi agar halaman pertama nanti nomor halamannya berbeda dengan halaman berikutnya. Begitu juga nanti berfungsi ketika kita akan membuat bingkai. Kita ambil contoh salah satunya, kita menggunakan di halaman yang berbeda. Maksudnya di halaman pertama biasanya tidak ada nomor halaman karena cover pada semua makalah biasanya cover tanpa nomor halaman. Kemudian di halaman berikutnya yaitu menggunakan nomor halaman. Untuk membedakannya yaitu kita perlu melakukan checklist di sini. Nah, sedangkan header dan footer yang ada di bawah sini adalah jarak antara nomor halaman dengan ujung kertasnya. Kita contohkan saja. Headernya 2, footernya 2. Untuk mengaturnya saya kira sudah cukup. Kemudian kita harus mengatur secara default agar nanti ketika kita membuka dokumen baru, pengaturan ini tetap ada. Artinya kita tidak mengatur lagi dari awal. Di bawah sini kita klik set as default. Oke. Kemudian ketika muncul pertanyaan seperti ini, apakah kita ingin di defaultkan? Kita pilih yes. Nah, sekarang pengaturannya sudah sesuai dengan margin. Selanjutnya yang kita atur adalah jenis huruf atau font. Nah, kita klik menu home. Oke. Nah, di sini secara default Calibri ukurannya 11. Nah, ini yang harus kita defaultkan juga agar setiap mengetik di dokumen baru maka akan sesuai dengan huruf yang kita tentukan. Oke, langkahnya adalah kita klik tombol di sudut kanan bawah. Sudah itu di sini kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan aturan yang ada di tempat kalian. Saya akan pasangkan Roman reguler, kita biarkan saja, sedangkan hurufnya kita ganti 12. Nah, untuk yang biasanya mengetik Arab silakan juga mengganti atau menggunakan font yang standar. Misalnya kita gunakan standar tradisional Arabik. Oke, font stylenya kita biarkan saja reguler dan size-nya kita buat 18 saja ya. Selanjutnya, agar pengaturan ini juga berlaku secara default, maka setiap kita membuka dokumen baru harus mengklik set as default. Kemudian akan muncul pertanyaan apakah kita akan memperlakukan untuk dokumen ini saja atau semua. Jelas kita pilih untuk semua. Setelah itu kita klik OK. Kemudian pengaturan yang terakhir adalah pengaturan paragraf. Untuk membuat defaultnya, mungkin untuk pengaturan dasarnya kita masih di menu home. Oke, di bagian ujung paragraf kita klik saja di sebelah kanan. Setelah muncul paragraf seperti ini, kemudian kita lakukan pengaturan. Nah, di sini pada spacing ada before dan after. Nah, ini yang kadang-kadang membuat bingung ketika mereka mengetik spasinya sudah sesuai, namun dalam tulisan mereka antar paragraf itu ada jarak. Nah, sebetulnya yang jadi masalah adalah pada spasi ini atau posisi yang seharusnya normal, pada before dan afternya harus 0. Oke, kita ganti 0 dulu. Oke, sudah. Sedangkan length spacingnya adalah terserah mau 1,5 atau 1 ya. Kalau single berarti 1 spasi, kalau 1,5 berarti 1,5 spasi, dan double itu 2 spasi ya. Saya di sini memilih 1,5 spasi. Nah,
kita perhatikan ketika kita melakukan pengaturan ini, jangan sampai kita mencentang box ini, karena kalau kita mencentang box ini maka sia-sia yang telah kita lakukan. Setelah itu kemudian kita kembali mengklik tombol save as default, kita klik all lalu OK. Kemudian sekarang kita coba mengetik, maka tidak ada lagi jarak ya. Jika kita spasikan jaraknya sudah rapat seperti ini, karena kita sudah mengatur spasinya tadi ya, di before dan afternya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyisipkan bingkai. Baik, langsung saja kita memasuki langkah-langkah cara menyisip bingkai pada artikel atau pada makalah. Yang pertama, kita pilih file atau penyimpanan dokumen. Nah, di sini banyak pilihan. Kita pilih bingkai pada pilih artikel yang mau kita bingkai. Di sini saya akan memilih artikel saya. Nah, setelah kita memilih artikel sini, kita pilih flag out. Setelah itu pilih flag border. Setelah itu kita pilih norm. Nah, di sini banyak pilihan bingkai. Di sini saya akan memilih seperti ini, bingkai yang ada kembangnya. Terus kita pilih freeze pack online. Ini hanya untuk satu, untuk khusus untuk kopernya. Kita klik. Nah, mungkin hanya ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Indra Fitri akan menjelaskan bagaimana cara membuat nomor halaman pada Microsoft Word. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat nomor halaman pada Microsoft Word. Nah, pertama kita pilih datanya itu di data D. Saya akan pilih di sini di file makalah desain instruksional. Nah, pada Microsoft Word 2007. Di sini langkah-langkahnya yaitu di sini sudah saya buat logonya. Halaman pertama, bab 1, bab 2 hingga di akhir, yakni bab 3 penutup sampai ke daftar pustaka. Nah, di sini sudah lengkap semuanya. Oke. Sudah lengkap semua. Selanjutnya yaitu bagaimana cara-cara membuat nomor halaman. Kita masuk ke tahap awal. Yaitu adapun langkah yang pertama yakni kita bisa pergi ke daftar isi. Daftar isi itu kita enterkan beberapa kali, terus selanjutnya kita delete. Nah, sehingga pada bab 1 pendahuluan itu bisa naik ke lembaran daftar isi. Begitupun seterusnya, maksudnya itu begitupun di bab 2 nya pembahasan. Nah, kita delete, kemudian kita masukkan dia ke bagian daftar bab 1. Seperti halnya bab ketiga itu penutup juga sama seperti itu. Nah, kita naikkan dulu di sini dengan tujuan untuk membuat break face-nya untuk memisahkan halaman pertama dengan halaman selanjutnya. Nah, begitupun dengan daftar pustaka.
Nah, sekarang semuanya sudah selesai. Oke, kita kembali kepada yang di awal terhadap daftar isi. Selanjutnya kursornya kita taruh di bagian itu, bab 1 itu. Nah, selanjutnya kita pilih menu Fake Layout, terus Break. Di situ kita pilih Next Page. Nah, oke. Sudah next page, maksudnya ini halaman ini terpisah dengan halaman sebelumnya. Oke. Selanjutnya yaitu di sini kita akan buat dengan sistem maksudnya kita harus matikan link to previews. Nah, tekan 2 kali, terus setiap lembaran itu mempunyai link to previews. Ketika link to previewsnya hidup, kita matikan. Oke, kita cek halamannya ya, itu hidup, kita matikan lagi link to previewsnya. Supaya apa? Supaya nanti dengan mudah kita membuat nomor halamannya, supaya halaman ini bisa sesuai dengan format ataupun pada lembar kertas yang kita inginkan. Nah, supaya ada pemisahnya. Oke, link to previewsnya sudah mati sampai bab terakhir. Ya, sekarang kita kembali ke atas, kita close. Belum. Nah, biasanya di logo atau yang pertama, bagian pertama itu kan tidak menggunakan halaman, dia kosong. Sebaiknya kita kosongkan aja. Dan untuk halaman itu dimulai dari kata pengantar. Nah, itu biasanya dimulai dari huruf Arab. Maksudnya bukan huruf Arab, I.1, I.2 begitu. Oke, kita pilih ke fake number, kita pilih ke button of fake. Nah, untuk di situ kita pilih line number 2, letaknya di tengah. Nah, itu. Oke, saya sudah. Nah, kita tinggal ubah, pilih ke format. Selanjutnya dari angka 12 kita ubah ke angka I.1.2. Oke, kita udah pilih. Selanjutnya kita klik OK. Nah, udah dimulai dari I.2 karena sesuai dengan aturan sebenarnya pada lambang itu I.1, hanya saja tidak dibuat berdasarkan peraturannya. Jadi bisa kita mulai dari titik 2, titik 3. Nah, itu sudah selesai. Terus kita lihat ke bawah, apakah di daftar bab 1 pendahuluan itu ada. Nah, tidak, karena tadi udah kita pisah, makanya pada bab 1 pendahuluan itu tidak menggunakan nomor halaman karena tadi sudah kita pisahkan antar halaman satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita taruh kursornya di situ, di pojok sebelah kiri, kemudian fake number, terus button of fake. Nah, untuk bab 1 setiap awal bab itu di bagian tengah ya, kita pilih bagian tengah, terus kita ubah di situ menjadi angka 1, yaitu kita pergi ke fake number juga. Nah, kita ganti situ dengan angka. Jangan lupa untuk memindahkan ke start at. Nah, situ start at-nya dimulai dari angka 1. Ubah dengan angka 1, klik OK.
Oke, udah selesai. Selanjutnya kita lihat halaman selanjutnya itu. Nah, ini ketika tidak berada di bab 1 pendahuluan, kita bisa meletakkan nomor halamannya di bagian ujung sebelah kiri kanan. Tadi kan yang tengah, sekarang sebelah kanan. Kita pilih ke file number 3. Nah, di situ udah otomatis jadi 2 nomor halamannya. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu bab 2 pembahasan. Kita close terlebih dahulu dari header komputer, terus kita pindahkan ke bawah atau membuat halaman yang belum kita buat, yaitu kita pergi ke bab 2 pembahasan. Oke. Nah, untuk di bab 2 pembahasan ini sama seperti tadi, kita taruh kursornya di bagian bab itu, kemudian di menu Fake Layer, terus Breaks, kemudian kita pilih menu Next Page supaya halamannya terpisah. Nah, sekarang sudah terpisah. Oke, halamannya sudah terpisah. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat nomor halaman pada bab 2. Nah, terakhir itu halaman 2, berarti di bab 2 ini terdapat halaman 3. Soalnya kita klik 2 kali di sini. Nah, kita matikan dulu link to previews-nya. Ya, kita matikan juga pada bagian ini link to previews-nya agar kita mudah untuk membuat nomor halamannya pada bagian selanjutnya. Oke, yang tadi kita ubah dengan angka 3 karena terakhir dari halaman atas angka 2. Kita pergi ke fake number, terus format of fake, terus kita pindahkan dari 1 menjadi 3. Oke. Nah, udah selesai halaman 3. Terus ya otomatis di bawahnya ikut menjadi halaman 4, menjadi halaman 5, dan seterusnya. Terus kita close dari heading komputer. Oke, bab 3 ya sama seperti tadi, kita next page terlebih dahulu agar mudah membuat nomor halamannya, ya maksudnya terpisah dari halaman sebelumnya supaya tidak kacau. Nah, setiap ada bacaan bab itu biasanya nomor halamannya diletakkan di bagian tengah. Oke, kita matikan link to previews-nya. Oke, kita klik lagi. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengubah bab 3 ini. Nah, akhir dari halaman di atas itu pada halaman 15. Selanjutnya kita akan mengubah sini, kita klik 2 kali, kemudian fake number, format fake number, terus kita ubah di sini menjadi nomor 15.
Ya, selesai. Di bawahnya sudah otomatis ya, udah ngikut dari halaman yang di atas. Oke. Kemudian kita close. Nah, kita silahkan cek terlebih dahulu di daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini biasanya bisa menggunakan nomor juga, bisa juga tidak. Oke, kita next back dulu, selesai. Nah, ini halamannya tetap 16 ya, karena mengikut yang tadi. Gimana caranya? Oke, kita hapus terlebih dulu, yaitu kita klik 2 kali, terus kita matikan dulu link to previousnya. Selanjutnya ke next page, format number. Selanjutnya halaman terakhir dari atas tadi yaitu 17. Berarti di sini halaman terakhirnya yakni 18. Oke. Sudah. Akhirnya pada daftar pustaka ini telah dibuat juga nomor halaman. Nah, sudah. Akhirnya pada setiap kertas ataupun bagian itu mempunyai nomor halaman, terkecuali pada logo ya, itu tidak menggunakan nomor halaman. Oke, itulah cara yang lebih tepat menggunakan nomor halaman. Nah, ada juga selain itu pada daftar pustaka tidak menggunakan nomor halaman. Oke, kita bisa hapus saja. Dah selesai. Itulah cara-cara ataupun langkah yang baik dalam membuat nomor halaman pada Microsoft Word. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini ya. Oke, selesai juga. Akhirnya tugas mata kuliah Teknologi Informasi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih.